kedua mengatakan, Yesus ialah pencipta dan kesempurnaan iman kita, author dan finisher dalam bahasa Inggris kita punya iman. Jadi cerita ini mula dengan satu kumpulan orang Yahudi datang berjumpa dengan Yesus. Apabila mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bercerita dengan Yesus, bolehkah kamu tolong askar di Jerusalem, sebab dia ini orang bagus. Bagaimana dia jadi seorang yang Yesus mengagumkan iman dia? Dalam ayat Matius 8:10 kalau saya tidak silap, Yesus kagum iman si centurion ini, askar. Kenapa dia kagum? Kenapa dia amazed atau surprise? Kenapa? Bagaimana dia soldier ini dapat iman yang begitu kuat sampai Yesus mengatakan kagum dengan iman dia? Pertama, centurion ini seorang yang mendengar. Dia mendengar dan dia perhatikan apa yang berlaku sekitar tempat dia. Saya percaya dia dengar banyak cerita tentang Yesus, dan saya percaya dia tengok, perhatikan apa Yesus buat pada masa itu. Dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman datang daripada pendengaran, hearing, dan dengar melalui Alkitab atau perkataan Yesus. Hearing through the word of Christ. Jadi ini dua perkara. Pertama, mendengar. Kedua, dengar suara Yesus. Jadi untuk askar ini, dia mendengar dan dia melihat. Kedua dia buat ialah dia ada hubungan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, kita katakan sinagog, tapi saya panggil gereja tempatan waktu itu. Askar ini bersahabat dengan orang-orang Yahudi di Jerusalem pada masa itu. Dia sepatutnya kita katakan tidak payah bergaul dengan orang yang di sana, sebab dia seorang pemimpin, seorang yang tarafnya tinggi dibanding dengan orang biasa. Tetapi mereka centurion ini bergabung dan bergaul dengan mereka. Ketiga, iman dia kuat kerana dia selalu perhatikan apa mereka buat. Dan keempat, dia nampak kehidupan Yesus. Yesus punya kehidupan menunjuk kepada dia seorang yang baik, seorang yang bagus. Jadi dia ada iman kepada Yesus. Dengan kuasa Yesus. Dan kelima ialah saya percaya anggota di gereja di Jerusalem pada masa itu. Mereka jadi saksi kepada askar ini, dan apabila mereka jadi saksi kepada askar ini ada iman. Sebelum itu kita balik kepada permulaannya. Roman, orang askar ini seorang
pemimpin, seorang soldier, dan seorang yang musuh kepada orang Yahudi. Mereka anggap orang Rom atau siapa saja Roman sebagai musuh. Dan bila kamu pikirkan begitu, jadi bagaimana dia dapat jadi seorang yang beriman? Yesus di Kapernaum, bila Yesus datang, Yesus mengatakan kepada mereka, siapa orang ini? Bila kumpulan orang Yahudi datang berjumpa dengan Yesus, mereka mengatakan kepada Yesus, Tuhan, kita patut tolong dia. Kenapa kita perlu delegasi? Kenapa centurion itu atau askar itu tidak sendiri datang kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus? Dalam cerita ini, centurion itu sendiri mengatakan, saya tiada hak mau datang berjumpa dengan Yesus. Dia sendiri mengatakan, saya tiada hak, saya tiada kedudukan mau datang minta bantuan daripada Yesus. Tapi dia percaya yang Yesus mampu buat apa yang dia mau. Jadi apabila orang Yahudi datang jumpa dengan Yesus, bolehkah kamu bantu orang ini? Bila dalam keadaan pada masa itu jarang atau mungkin satu kali dalam 1.000 atau 1 juta ada orang perhatikan hamba-hamba mereka. Jarang. Ini mungkin sekarang pun masih ada, tapi kurang sudah ambil perhatian tentang hamba mereka. Jadi bila askar ini minta bantuan bukan untuk dia, tapi untuk hambanya, ini menunjuk kepada seorang yang memberi perhatian kepada orang dia sendiri, seorang yang baik, seorang yang bagus. Jadi apabila Yesus hadap atau jalan pergi rumahnya, berjumpa lagi satu delegasi. Delegasi ini satu lagi kumpulan orang Yahudi. Mungkin bukan orang Yahudi, tapi ini tidak dikatakan orang apa, tapi satu kumpulan lagi datang dan bercakap dengan Yesus dan minta Yesus, tidak payah kamu pergi rumah askar ini, sebab askar itu mengatakan dia tiada status, tiada kedudukan untuk menerima Yesus dalam rumahnya. Dia mengatakan, saya ini orang yang tiada hak, no right untuk menerima kamu sebab kamu Yesus. Saya orang biasa saja. Jadi apabila mengatakan begitu, Yesus dan dia mengatakan kepada delegasi ini, memberitahu, askar mengatakan, kau hanya cakap saja, hamba saya akan sembuh. Ini menunjuk apabila perkataan itu dikatakan kepada Yesus, Yesus mengatakan dia kagum dengan iman orang askar ini. Saya belum pernah ada experience yang berlaku begitu, di mana satu perkara yang berlaku menunjuk iman seorang yang kuat, yang tinggi, yang kita boleh katakan sesuai dan besar. Jadi apabila keadaan begitu, Yesus mengatakan, saya kagum dengan iman askar ini. Bagaimana dengan kita? 2 kali saya dalam Alkitab menggunakan
pengakuan orang, iman orang, yaitu sini pertama, dan satu lagi dalam Markus 6 ayat 6. Markus 6 ayat 6, dia punya keadaan berbeza. Sini mengatakan Yesus kagum karena mereka tidak percaya kepadanya. Orang Nazaret tidak percaya kepada Yesus. Dalam Markus 6 ayat 6. Jadi dua kali saja perkataan kaguman yang digunakan. Marvel, amazed, ini dua perkara yang sama. Jadi dua kali saja dalam Alkitab di mana perkataan amazed atau marvel digunakan. Jadi centurion ini menunjuk kepada kita semua, dia mempunyai iman yang kuat dan yang besar. Bahagian kedua pelajaran saya ialah tentang iman. Saya gunakan deskripsi iman, ada beberapa yang saya akan sampaikan. Pertama ialah iman yang besar, great faith. Kita dengar, sentiasa dengar, atau banyak kali sudah kita dengar yang Abraham, bapa iman, faith, father of faith. Ini dia punya iman besar sekali. Mungkin saya akan sampaikan satu pertanyaan kepada kita. Adakah iman ada dia punya tahap 1 hingga 10? 10 yang paling tinggi. Jadi mungkin kamu ada 5, saya hanya 1. Atau kamu ada 10, saya hanya ada 3. Adakah faith itu ada tahap? Saya belum ada jawaban. Saya hanya beri pertanyaan kepada kamu. Kamu fikirkan tentang itu. Jawaban itu saya tiada. Saya hanya terfikir apabila sedia pelajaran ini. Adakah satu tahap di mana kita boleh katakan dia di tahap 5, dia di tahap 6, atau dia di tahap 10? Saya tidak menjawab itu. Hanya saya memberi kepada kita. Coba kita berfikir. Adakah iman itu bertahap, berskala 1 hingga 10 atau 1 hingga 20? Kita fikirkan itu. Oke, bagaimanapun, sini ada beberapa deskripsi tentang iman. Jadi satu ialah great faith. Kedua yang saya dapati di sini iman yang biasa, dikatakan natural faith. Apa maksudnya natural faith? Pagi ini saya bangun, natural faith mengatakan saya akan bangun semalam bila saya pergi tidur, saya akan bangun besok pagi. Itu natural faith. Bila kita makan sarapan pagi disediakan oleh istri atau mama atau bapak, kita makan. Kita ada percayaan iman yang makanan itu tidak racun. Jadi kok tahu sudah maksud saya kan, natural faith. Macam tadi misalnya kamu mau pergi negara yang lain, kamu naik kapal terbang, kamu percaya yang kamu akan tiba di sana. Tiada kapal terbang melatuh ke apa, kamu percaya yang kamu akan sampai sana. Itulah natural faith. Jadi itu kita semua ada. Jadi jangan bilang dia tiada, dia tiada. Kita ada, semua ada natural faith. Kita boleh percaya sesuatu di mana kebiasaan kita semua percaya. Kita tidak percaya yang ibu atau bapak kita akan pukul kita tiada sebab. Itu natural faith. Ketiga yang saya ada di sini ialah mustard seed faith. Mustard seed faith ini yang kita tahu ini mustard seed ini biji dia kecil, benih dia kecil. Tapi bila sudah jadi besar, dalam Alkitab mengatakan jadi besar betul. Jadi jadi pelindung kepada orang lain. Ini buat saya satu iman yang saya mengatakan pure faith,
bagaimana mau ilustrasikan. Misalnya satu anak, mungkin kamu sudah dengar nih ilustrasi. Anak berdiri di atas tinggi, bapaknya suruh dia lompat. Kalau kamu di atas tinggi, kau suruh saya lompat. Kalau saya yang di atas tinggi, kau suruh saya lompat. Saya berpikir, pertama pertanyaan saya, kau dapatkah sambut saya? Bukan kan? Dan kedua, saya parah Pak Oman, sambut saya nih. Jadi itu. Tapi untuk anak, bila dia di atas sana, dia tidak berpikir begitu. Dia tiada persoalan, tiada pertanyaan. Dia hanya, oh bapak suruh lompat, dia lompat. Bukan kan? Jadi itulah pure faith. Buat saya, master seed faith itulah iman yang kita katakan pure. Tiada lagi yang kita boleh katakan lain-lain. Yesus juga menggunakan itu contoh. Kalau kamu diselamatkan, kamu mesti ada iman sebagai anak kan, bukan sebagai orang tua. If you are a child, you'll be saved. Your faith as a child. Jadi itu ketiga. Keempat, saya harap kamu ingat measure of faith. Iman yang telah sedia ada. Satu contoh yang senang yang saya boleh katakan di sini ialah, misalnya saya tadi pagi bila saya bangun, saya mau berdoa. Sebelum saya mengambil keputusan untuk berdoa, saya sudah ada iman. Tapi iman itu saya patut tidak gunakan. Tapi iman itu baru sedikit, a measure of faith. Dalam bahasa Inggris bila kita gunakan a measure of faith, bermaksud ada sedikit sudah iman dalam hatimu atau dalam kau punya pikiran. Jadi itulah kau duduk, kau kneel down, bertelut untuk berdoa. Jadi setiap kita dalam hidup kita, Tuhan telah memberi kepada kita semua a measure of faith. Ada sudah dalam hidup kita semua. Hanya kita bagaimana gunakan itu. Kelima, ini satu yang bikin faithless faith. Apa maksud faithless faith? Dalam bahasa, iman yang tiada iman. Iman yang tiada iman. Faithless faith. Apa contohnya? Kamu boleh dapati dalam Alkitab siapa? Thomas. Dia ada iman, tapi faithless faith. Kenapa? Dia mesti nampak dulu baru dia percaya. Apa Thomas mengatakan? Kalau saya tidak nampak tuh tanda yang di tangannya dan itu pierce di sirinya, saya tidak percaya yang Yesus hidup. Jadi apabila Yesus datang, dia nampak Yesus dan dia panggil, jadi Thomas mengatakan saya percaya. Itulah faithless faith. Ini dimaksudkan apabila kita dalam Inggris mengatakan seeing is believing. Apa kamu nampak, kamu percaya. Kalau kau tidak nampak, kau tidak percaya. Tapi faith, iman ialah kamu percaya bila kau tidak nampak. You believe what you do not see. Kau pernah nampak Tuhan? Belum kan? Tidak pernah nampak Roh Kudus? Have you ever seen the Holy Ghost? No, tidak pernah. But you believe, tapi kamu percaya. Faithless faith. Bagaimana dengan kita? Keenam, dalam bahasa Inggris saya gunakan deceivable faith. Deceivable faith ini ialah iman yang kita boleh rasa. Adakah kamu pernah dengar ini orang kuat imannya? Dia nampak
Tapi dia tidak nampak. Kau boleh nampak iman, tidak kan? Tapi ada sesuatu yang berlaku di mana kamu nampak yang iman berjalan, menunjukkan iman seorang. Jadi visible faith ialah di mana kamu boleh nampak iman seorang dalam keadaan sesuatu. Contoh yang diberi dalam Alkitab ialah kesembuhan paralitik, seorang yang lumpuh, di mana 4 rekannya bawa dia pergi Yesus, tapi kawasan itu sudah penuh dengan orang. Mereka turun, mereka lari atap. Bila dia turun, dan Yesus mengatakan, saya nampak iman mereka. Their faith, I saw their faith. Boleh dinampak. Satu lagi contoh yang saya dengar dari ini saudara saya, tapi mungkin saya tidak mau sebut nama dia. Dia seorang dulu pegang kepada ilmu iblis. Wah. Tapi bila dia ubah kehidupannya dan dia balik kepada Tuhan, keluarganya semua Advent, dia balik kepada Tuhan, dan apabila dia balik kepada Tuhan, iblis ini tidak mau lepas dia, tetapi dia pegang teguh kepada Yesus. Dan dalam ceritanya balik kepada saya, dia di Kota Marudu, seorang pesakit di Keningau, mungkin contohnya seperti Pastor Essen Chong juga. Orang ini mengatakan, saya perlu bantuan daripada kamu. Jadi oke, saya tidak dapat turun ke Keningau, saya bercakap dengan kamu dalam telepon saja, dan akan berdoa dengan kamu dalam telepon. Mereka buat. Jadi pesakit yang di Keningau ini ikut serta berdoa semua apa yang perlu dibuat dan disembuhkan. Dia di Kota Marudu. Jadi iman itu boleh disentuh. You can see, kamu boleh nampak, kamu percaya bila kamu nampak. Visible yang kita boleh rasa. Mungkin saya percaya mungkin ada di kalangan kamu yang pernah rasa yang kamu boleh nampak seorang punya iman yang baik. Iman itu betul kuat dan besar. Visible faith. Dan terakhir yang saya sentuh adalah iman yang kecil sekali. Little faith. You of little faith. Apa maksud ini? Apa maksud iman yang kecil kita gunakan? Dalam Alkitab memang ada mengatakan you of little faith. Kamu yang iman kamu yang kecil. Sini contohnya yang tentang yang kita dapati dalam Matius 6:28 hingga 30. Sini mencontohkan satu bunga, lily on the valley. Bunga itu, saya percaya kamu sudah dengar cerita atau ilustrasi. Bunga itu bila dia ada bunga lily on the valley, cantik sekali. Dan Alkitab mengatakan cantikan itu Raja Solomon punya cantik pun tidak boleh lawan cantikan bunga ini. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita semua, Tuhan jaga ini bunga yang kecil ini. Pagi ini ada, malam tiada sudah. Bagaimana kamu lagi yang orang manusia yang diciptakan? Kenapa kamu tiada iman? Itu pertanyaan untuk kepada kita semua. Di mana kehidupan iman kita sampai begitu kecil? Kita tertanya-tanya, apa saya mau makan nanti ya? Apa saya punya pakaian besok? Semua ini perkara yang kecil.
patut kita serahkan semua ini kepada Tuhan. Oke. Jadi saya harap kita paham tentang iman. Saya akan akhiri dengan satu cerita. Cerita ini orang ini masih hidup. Namanya Lulu Roman. Kalau kamu masuk di Google kau boleh nampak dia nama itu. Lulu Roman. Cerita ini tentang seorang wanita, seorang pelakon Hollywood. Kalau saya tidak tahu ini series, TV series pernah sampai ke Sabah kan, tidak, saya kurang pasti. Tapi waktu saya di Amerika kami selalu tengok series ini, He How, H-E-H-A-W, He How. Ini series ini bermula pada 1969 hingga 1989. Jadi 20 tahun. Dan Lulu Roman ini satu pelakunya dalam TV series ini. Kenapa saya cerita tentang dia ini? Dia punya iman. Mula dia dilahirkan pada 1946. Saya belum dilahirkan waktu itu, saya masih belum ada. 1946. Ada yang lahir pada 1946, saya belum ada lagi. Dia lahir pada masa itu. Dan bila dia tahun 4, mamanya seorang yang belum kawin. Jadi mama ini di tempat satu tempat di mana wanita yang belum kawin lahirkan anak. Jadi anak ini dialah Lulu, diambil oleh neneknya. Macam kami ada satu cucu sekarang, diambil oleh neneknya. Tapi bila tahun 4, neneknya bawa si Lulu ini ke rumah orphanage, yatim. Orphanage. Dia pergi rumah orphanage, ditaruh di sana. Dan Lulu mengatakan, saya tidak pandai lupa. Dia baru 4 umur. Dia bilang, saya tidak pandai lupa yang nenek saya antar saya pergi sini. Sedih lah itu. Jadi si Lulu ini dia ada penyakit thyroid. Apa di thyroid? Saya pun tidak tahu. Kalau kita ada thyroid yang tidak sesuai, kita punya sini akan jadi besar thyroid. Dia ada penyakit thyroid, dan thyroid ini bikin dia jadi seorang yang besar, yang gemuk. Dan bila dia di rumah ini, dia selalu diijik. Dan pada waktu itu ada satu lagu, kalau tidak tahu kamu ada ingat atau tidak. Lagu itu ialah, saya harap jangan orang marah saya yang padat sedikit. Mengatakan lagu dia Fatty Bonbon Sweet Sugar Dum Dum. Itu dia punya lagu. Jadi itulah lagu yang dia selalu diberi oleh rakan-rakannya, kawan-kawannya yang di sana. Selalu diijik. Dia di rumah yatim ini sampai dia 18 tahun. Bila dia 18 tahun, dia dapati dia pun mengandung. Bila dia mengandung, pada masa itu dia mulai ambil dedah, mulai hisap, mulai apa saja kamu boleh fikirkan tentang dedah, itulah dia buat. Jadi bila seorang wanita yang mengandung, pregnant, ada anak itu pun jadi tagih dedah. Jadi apabila anak itu dilahir, dokter mengatakan kepada dia ada harapan anak kamu ini memang mati. Jadi si Lulu ini tidak pernah tentang Tuhan.
dan tidak percaya kepada Tuhan. Di hospital, anaknya dokter memang sudah mengatakan mati, kecuali ada mukjizat, ada miracle untuk anak kamu. Jadi si Lulu ini mengatakan kepada Tuhan, kamu yang di atas sana, kamu yang tidak peduli saya, kalau kamu kasih baik anak saya akan tinggalkan semua ini dadah, semua saya akan tinggalkan. Jadi di hospital, hari ke-10 sudah anak yang dilahir. Dokter panggil dia. Bila dokter panggil dia nampak mereka mulai buka semua jarum-jarum semua di anak itu. Tetapi dalam cerita ini pada masa itu dia masih tidak tahu yang ada mukjizat berlaku atas anaknya. Ini mau lepas berapa tahun kemudian baru dia tahu yang anak hidup karena mukjizat, act of God. Dan dalam surat lahir anak ini, bagaimana dia lahir, dituliskan dalam surat lahirnya act of God, dalam bahasa tindakan Tuhan, act of God, bukan karena orang manusia. Dokter sendiri mengatakan, saya boleh buat apa-apa pun, tapi anak ini tidak dapat diselamatkan. Jadi si Lulu, sudah itu Lulu dikeluar, mulai di Hollywood, dia pandai bikin orang ketawa. Itulah dia punya talenta. Kalau dia duduk sini dia boleh bikin kita semua ketawa. Saya tiada talenta itu. Ada yang tiada. Saya satunya tiada. Mau pandai kasih ketawa orang, pandai kasih serius mungkin saya boleh lah. Kasih ketawa tidak boleh. Dia ini pandai kasih ketawa orang. Jadi itulah dia dipanggil untuk berlakon dalam hip hop. Dia yang pandai berlakon untuk bikin orang ketawa. Jadi dia sesudah anaknya disungguh, kita mesti ingat seorang yang sudah dalam ditabi oleh dada bukan senang mau dilepaskan. Kau mesti ingat doa, bukan senang mau sudah oke lah, berhentilah, tiada lagi itu. Tidak. Saya ingat tahun 76 saya di KL. Saya tinggal dalam satu asrama. Dan di asrama itu saya Cina, pada dusun di Sabah, dan kebanyakan Melayu, Melayu Semenanjung. Dan satu daripada mereka itu tidur di atas katil, saya di bawah, bunk bed, si kawan ini di atas. Dan setiap malam kalau dia tidak pindah, itu katil itu saya di bawah, kau boleh rasa itu katil goyang. Rasa. Dan saya memang sudah berapa lama kemudian biasa boleh tidur lah, tidak lagi apa ini goyang katil saya ini, tidak lagi boleh rasa. Tapi itulah keadaan anak itu kalau tiada beban. Jadi untuk anak ini yang 10 hari ini disembuhkan, itulah kepercayaan si ibu itu. Oke, balik kepada si ibu ini. Lulu ini dia dipenjarakan, ditangkap karena mengedar dedak dan menggunakan dedak. Dia ditangkap dan apabila dia keluar dari penjara satu hari, dia keluar dari penjara, dia jumpa satu rekan yang orang yang tinggal sama dia di rumah orphanage. Dan dia nampak orang ini sudah berubah, berlainan betul nampak orang ini. Jadi nama dia ialah Diana. Si Diana mencerita yang dia tentang Yesus.
Tapi si Lulu bilang kepada dia, kau ini cerita dongeng, jangan cerita itu sama saya. Saya tidak percaya kepada Tuhan. Kau mau sayang saya masa kamu. Tapi si Diana tidak putus, tidak mau give up. Teruskan cerita kepada si Lulu. Jadi si Lulu lama kemudian dia berpikir, betul juga si Diana ini sudah ubah dia punya kehidupan. Dia sudah ubah. Jadi bagaimana saya pun boleh ubah. Jadi dia mulai ikut pelajaran yang si Diana kasih. Jadi kemudian si Diana menerima Yesus. Apabila dia menerima Yesus, dia punya ketagihan hilang, gitu saja. Tadi saya mengatakan kalau kamu sudah ditagihkan, bukan senang mau lepas itu. Kalau kamu ada peluang baca dalam bagaimana mau tarik diri dari pada penagihan, kamu baca, kamu disimpan dalam satu bilik, cold room, bilik yang sejuk, satu orang, apapun tiada di sana, berapa hari, 2 hari, 3 hari, sampai mau teriak. Jadi Lulu mengatakan dalam ceritanya sendiri, apabila dia menerima Yesus dan percaya pada Yesus, imannya kepada Yesus, dia setakat itulah dia berhenti mengambil getah. Ini saya tidak paksakan, tapi inilah cerita dia. Bila dia dalam cerita ini dia mengatakan, apabila dia berlutut berdoa kepada Tuhan, kepada Yesus, semua keinginan untuk mendapat darah bila. Jadi iman itu besar untuk pada si Lulu pada masa itu. Lulu sekarang kalau kamu mau dengar lanjut tentang dia seorang penyanyi sekarang, spiritual, nyanyian rohani. Kamu boleh masuk dalam internet, type dulu Roman spiritual songs, kamu boleh dengar lagu-lagu yang dia nyanyikan. Satu lagu yang saya tidak pandai lupa ialah I am not finished yet. Maksud dia itu saya belum habis. Saya belum lagi habis, saya masih ada. Tuhan menjagai dia. Jadi balik kepada pelajaran kita, iman. Bagaimana iman? Dalam pelajaran kita, Tuhan sudah mengatakan kepada kita semua, saya akan datang. Percayakah kamu? Saya akan menerima kamu ke surga dan kita hidup bersama selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Marilah kita ada iman atas janji itu kepada kita semua. Tuhan berkati kita semua.